Kemudian, sibuklah dirimu dengan setiap amal kebaikan dan bersegeralah melakukannya sebelum datang sesuatu yang menghalangimu untuk melakukan kebaikan tersebut. Jadi sebelum melakukan hal yang baik, kalau kita sudah berniat baik, segera. Baik, kita lanjutkan dengan wasiat-wasiat dari Imam Ahmad selanjutnya. Terus ada lagi beberapa nasihat Imam Ahmad tentang kebaikan. Suatu ketika putra beliau, Abdullah, bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, berikanlah wasiat untukku." Kata Imam Ahmad, "Ya bunaya anwil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira." Wahai putraku, milikilah niat yang baik. Sesungguhnya dirimu akan selalu dalam kebaikan selama engkau memiliki niatan yang baik. Ketika putra beliau meminta nasihat, Imam Ahmad memberi nasihat, kuncinya kebaikan itu ada di niat yang baik. Ini jadi kunci. Kalau niatnya sudah tidak baik, sebaik apapun jenis perbuatannya maupun hasilnya, ya tetap nanti nilainya jadi tidak baik. Sedekah dengan niat biar dia tahu betapa kekayaanku banyak. Ya, pahalanya, catatannya bukan sedekah, bukan berbagi, tapi kesombongan. Bentuknya baik, tapi tertulisnya jadi jelek. Silaturahim itu baik, tapi niatnya apa? Niatnya adalah biar dia sadar berhadapan dengan siapa dia selama ini, biar dia tahu seperti apa kebesaranku. Selama ini kan kita tidak pernah ketemu, kalau ketemu paling dia sadar. Nah, ini niatnya di depan sudah keliru. Kalau niatnya buruk, gerbangnya tertutup untuk kebaikan. Yang kita lakukan meskipun bentuk perbuatannya baik, ya catatannya jelek. Jadi penting teman-teman, tidak sekedar perbuatan kita baik, tapi dia harus kita buka gerbang kebaikan itu dengan niat yang baik. Kuliah itu baik karena dia jalan ilmu. Tapi kalau niat kita tidak maksimal untuk ilmu, mungkin dalam rangka pekerjaan, mungkin dalam rangka ijazah, nilai yang baik dan macam-macam, ya kita dapatnya hanya sebatas itu. Ya niat baik paling puncak itu kan lillahi ta'ala, karena Allah. Kalau dalam hadis itu kan barang siapa niatnya hanya demi perempuan untuk dinikahi atau demi yang duniawi untuk didapat, ya dia cuma dapatnya itu. Berarti tidak tercatat sebagai kebaikan yang utuh. Itu nasihat pertama. Kemudian, sibuklah dirimu dengan setiap amal kebaikan dan bersegeralah melakukannya sebelum datang sesuatu yang menghalangimu untuk melakukan kebaikan tersebut. Jadi sebelum melakukan hal yang baik, kalau kita sudah berniat baik, segera ayo kita lakukan kebaikan itu. Niatnya sudah benar, jangan ditunda-tunda lagi. Besoklah, nantilah, nunggu inilah, nunggu itulah. Hati-hati, karena kalau nanti ada sesuatu yang datang yang menghalangi kebaikan itu, ya kebaikan itu akhirnya tidak jadi dijalankan. Di beberapa kesempatan sering saya sampaikan bahwa menunda-nunda kebaikan itu termasuk salah satu mental block. Mental block itu yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Selain malas, itu menunda-nunda.
Menunda-nunda itu ya nanti saja. Mau nulis skripsi apa tesis, nanti sajalah. Sudah diberi oleh pembimbingnya perbaikan ini diperbaiki, nanti sajalah. Nunggu dapat ini, dapat itu. Akhirnya kepepet deadline, kepepet DO dan macam-macam. Nah, itu karena kita sudah berniat baik tapi tidak segera dijalankan. Sibukkan kita dengan setiap amal baik dan segeralah melakukannya. Kuatirnya nanti tersusul oleh hal lain yang menghalangi kebaikan, menghalangi kita bisa menjalankannya. Mau sholat tahajud, besok sajalah, bulan depan sajalah, nanti sajalah, lama-lama nggak jalan. Begitu mau dijalankan kok yo badan nggak enak, ini ngereges, ini nggak jadi sudah. Sekarang ada halangan. Kemarin-kemarin waktu longgar nggak dijalankan. Sakitnya sembuh mau dijalankan, waduh ini sudah waktunya siaran langsung sepak bola, ini sudah mulai, ini Liga Champion, nggak jadi wis. Ada yang menghalangi. Kemarin-kemarin ngapain saja. Oke, baik. Itu yang kedua. Jadi kalau tentang kebaikan, niati dengan baik, kemudian segera lakukan kebaikan itu. Dan yang terakhir, kebaikan terletak pada orang yang tidak melihat kebaikan dalam dirinya sendiri. Kalau ini berarti setiap kali kita melakukan kebaikan, imbangi dengan sikap tawadhu. Setiap kita sukses melakukan kebaikan kan, kita disunahkan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu termasuk kalimat tawadhu. Bahwa kebaikan yang kita lakukan ini, kebaikan yang saya lakukan ini tidak semata-mata jasaku, tidak semata-mata hasil karyaku, tapi semuanya atas petunjuk dan pertolongannya Allah. Nah, ini namanya sikap tawakal setelah ikhtiar dan niat dijalankan. Niat baik, kaifiat ikhtiar yang baik, segera dilakukan, tidak ditunda-tunda. Kalau sudah berhasil, Alhamdulillahirabbil alamin. Jasa dari lahirnya kebaikan ini semata-mata bukan karena aku, tapi semuanya karena pertolongannya Allah.